Rafael Struijk sempat menjadi salah satu andalan di timnas Indonesia. Masih muda, jebolan Akademi Eropa, main di Liga Belanda dan punya gaya main yang begitu ngeyel. Tapi kalau kita jujur, melihat situasinya sekarang, ada satu pertanyaan besar yang bikin geleng-geleng kepala. Kenapa karir Rafa justru terlihat jalan di tempat, bahkan mengalami penurunan drastis di level klub? Dari yang tadinya main di Eropa, kemudian merantau ke Australia, sampai akhirnya kini berlabuh di Liga Super Indonesia. Mari kita tarik waktu sedikit ke belakang. Main di kompetisi Eropa tentu bukan hal yang gampang, apalagi buat pemain muda seusianya. Nama Rafael Struijk mulai melejit saat dia menembus skuad utama ADO Den Haag. Saat proses naturalisasinya rampung dan dia membela timnas U20 hingga senior, ekspektasi publik langsung terbang tinggi. Berharap dia bisa jadi pionir yang sukses berkarir lama di benua biru. Sempat ada angin segar ketika dia pindah ke klub Australia, Brisbane Roar, demi mencari menit bermain. Tapi sayang, petualangannya di E-League juga tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Hingga akhirnya, kejutan terjadi. Rafa memutuskan untuk pulang kampung dan berkarir di Liga Indonesia bersama Dewa United. Keputusan ini langsung memicu perdebatan panas di kalangan supporter. Di satu sisi, kehadiran pemain berlabel Eropa di Liga 1 mendongkrak gengsi liga kita. Tapi di sisi lain, banyak pengamat sepak bola yang menyayangkan langkah ini. Buat pemain di usia emas, pulang ke Asia, khususnya Asia Tenggara, dianggap sebagai penurunan level kompetisi. Realitas di lapangan tidak seindah ekspektasi. Bersama klubnya, Struijk justru kesulitan menemukan ketajaman terbaiknya. Menit bermainnya terbatas, seringkali masuk sebagai pemain pengganti. Dan yang paling disorot, jarang mencetak gol. Performa buruk di level klub ini mulai memunculkan kritik pedas. Apakah mentalitasnya mulai masuk zona nyaman setelah punya exposure media sosial dan popularitas yang masif di Indonesia? Jadi, apakah karir Rafa ini benar-benar sudah habis? Kalau menurut gue sih belum ya. Dia masih bisa up, apalagi usianya masih muda. Tapi ini adalah haram keras buat Rafa. Kalau dia terus-terusan melempem di level klub, cepat atau lambat, posisinya bakal digeser oleh talenta-talenta baru yang lebih tajam. Menurut kalian gimana, Bray? Apakah si Rafa ini masih bisa berkembang?